Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan nikmat dan taufiknya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Sholat subuh yang merupakan subuh kedua dari bulan suci Ramadan. Pagi yang penuh berkah ini di bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita semuanya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena bulan suci Ramadan, dengan ibadah puasa kita dapat mengagungkan amal seagung-agungnya dalam pahala. Setiap amal soleh kita yang kita lakukan dalam keadaan berpuasa di bulan yang penuh berkah, maka amalan tersebut pahala itu sangat besar. Sebagaimana kaidah al-mutaqarrir 'indal ulama, syaraful amali bi syarafiz zaman. Mulianya suatu amalan salah satu sebabnya karena kemuliaan waktu. Maka jika kita mengerjakan suatu amalan di waktu yang istimewa, maka amalan tersebut pun berpahala sangat istimewa. Jika kita melakukan suatu amalan yang baik di tempat yang baik pun, kita akan mendapatkan kemuliaan tempat tersebut sehingga amal ibadah kita menjadi agung. Maka berbicara tentang amalan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa, yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah menegaskan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, la khulufu fammi shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kita bisa bayangkan bau mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu lebih bernilai, lebih mulia, lebih istimewa, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jika bau mulutnya saja lebih istimewa, bau mulut kan, orang kalau nggak makan lama itu kan pasti apa? Bau mulutnya nggak sedap. Jika bau mulutnya saja lebih bernilai di sisi Allah, kira-kira gimana jika bacaan Qurannya? Gimana jika sedekah, dia bersedekah? Bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnahnya?
Gimana dengan amal-amal kebaikan yang lainnya? Sehingga dari sini memberikan motivasi kepada kita waktu-waktu yang kita sekarang dalamnya adalah waktu yang teristimewa, maka hendaknya kita memanfaatkannya sebaik-baik. Memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang mubah sehingga nilai-nilai kebaikan itu hilang. Nah, terkadang hilangnya kesempatan yang terbaik, apa sebabnya? Karena terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Materi kita yaitu dari surat Al-Mutaffifin. Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang ayat 1 sampai ayat 4 ya, dari surat Al-Mutaffifin. Yang surat Al-Mutaffifin yang menjadi pokok pembahasan dari surat tersebut adalah peringatan dari berbuat curang. Yang Allah menegaskan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Orang dikatakan curang jika dia menakar, minta disempurnakan timbangannya. Namun ketika saat dia yang menakar dan menimbang, dia mengurangi. Dalam artian As-Sa'di mengatakan dia mengambil haknya namun tidak menunaikan kewajibannya. Setiap dari kita pasti punya hak dan kewajiban. Setiap dari kita pasti punya hak dan kewajiban. Baik kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan sesama di antara kita, atau bahkan terhadap diri kita sendiri. Maka Allah sebutkan orang-orang yang mutaffifin, mereka berbuat curang, orang yang mengambil haknya namun tidak menunaikan kewajibannya. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Kita bermuhasabah sejauh mana hak yang sudah kita tunaikan, sejauh mana kewajiban yang sudah kita tunaikan dibandingkan hak yang sudah kita dapat. Antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Apa yang sudah kita dapatkan dari Allah? Kenikmatan demi kenikmatan, nikmatul khalqi, nikmat diciptakan, nikmat rezeki, nikmat diberikan kehidupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Lantas sejauh mana kewajiban yang sudah kita tunaikan? Atau kita dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, bahkan kepada anak-anak kita. Atau kita sebagai seorang anak, tidaklah kita yang hari ini sebagai seorang bapak atau ibu, orang tua, dulunya kita juga adalah seorang anak. Yang pasti ada ikatan dan kaitannya antara kita dengan orang tua kita. Kebaikan apa yang sudah kita dapat dan sejauh mana kewajiban yang sudah kita tunaikan pada orang tua kita. Maka setelah Allah mengingatkan tentang orang-orang yang mereka berbuat curang, Allah kaitkan, Allah ingatkan mereka
dengan hari kebangkitan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan? Yang pertama, setelah Allah berbicara tentang perkara perbuatan curang, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hal tersebut dengan hari akhirat. Dan tujuan adanya hari akhirat adalah yaumul jaza. Tujuan adanya hari akhirat adalah memberikan balasan yang sempurna. Liyajziya kulla nafsin bima kasabat, untuk memberikan balasan setiap dari apa yang dia kerjakan. Sehingga di banyak ayat maupun dalam banyak hadis, ketika disebutkan suatu amal soleh, amal kebaikan, dikaitkan dengan iman terhadap hari akhir. Karena salah satu di antara motivasi kita berbuat amal kebaikan karena kita iman, seiman-imannya dengan adanya hari akhir. Dan manakah yang lebih masuk di hati, yang diinginkan oleh manusia? Hidup mati selesai atau hidup mati ada balasan? Bagi orang yang baik. Nah, baik, saya rubah dikit. Manusia inginnya nikmat atau musibah? Nikmat. Ingin hidup atau mati? Panjang umur atau pendek umur? Baik, berarti ingin mati atau ingin hidup? Berarti hidup yang diminta. Sepakat ya? Itu yang kita sepakati. Kita itu ingin diberikan hidup yang panjang. Seseorang jika ditanya, ingin hidup umur yang panjang, yang pendek, doakan Ustaz, semoga panjang. Yang tua saja masih ingin dipanjangkan umurnya. Jadi gimana? Mati selesai atau mati hidup lagi? Oh, itu kan. Allah menjadikan adanya hari akhirat, hari kebangkitan untuk kehidupan. Sehingga akhir daripada perjalanan kita hidup, bukan kematian. Yang ketika dia sedang menguburkan orang yang mati, kemudian mengatakan ini adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Itu benar atau mungkin tidak benar? Benar jika yang dimaksudkan di dunia. Dan tidak benar jika dimaksudkan akhirat. Karena tempat peristirahatan seluruh hamba Allah, manusia, seluruh makhluk Allah, jin, malaikat, dan manusia adalah di akhirat kehidupan. Itulah yaumul jaza, hari balasan. Dan manakah yang lebih adil untuk seluruh manusia? Seluruh manusia. Ada hari kebangkitan atau tidak? Hari kebangkitan. Ada hari pembalasan atau tidak? Hari pembalasan. Hari ini tuh hari beramal soleh. Hari ini kita itu puasa, sholat, zakat, sedekah. Malam-malam sudah disuruh bangun sahur. Ada yang bangun enggak, Bu? Ada yang bangun enggak? Enggak tahu di Cikampek. Dulu ketika saya ngontrak di belakang itu ramai banget. Jam 3 diobrak-obrak.
Enggak ada ya, alhamdulillah. Harus sahur, kemudian apa? Dilanjutkan dengan ibadah setelahnya. Ini kita sedang berjuang untuk apa? Untuk hari yang abadi, hari yang bersenang-senang. Itulah hari akhirat. Maka ketika Allah menyebutkan tentang suatu amalan dikaitkan dengan apa? Hari akhirat. Karena salah satu motivasi kita, kenapa kita mau capek-capek lelah dalam suatu amalan? Karena kita sebagai seorang mukmin punya iman yang seyakin-yakinnya semua amal ibadah kita itu ada balasannya. Sehingga Ibnu Jauzi mengatakan, laddatul maksiati, kemaksiatan itu punya nikmatnya. Namun ingat, kenikmatan maksiat akan hilang dan tinggal balasannya. Wa masyaqqatut ta'ah, ketaatan itu punya capeknya, lelahnya. Dan ingat, yang tersisa setelahnya adalah pahalanya. Sampai beliau mengungkapkan, maksiat itu ada lezatnya, ketaatan itu ada capeknya. Namun masing-masing itu apa? Ada bekasnya, akan ada balasannya. Ketika berpuasa gimana Pak? Menahan lapar, dahaga, lemes atau biasa-biasa aja? Yang puasa-puasa nih, ini puasa enggak? Ketika puasa lemes, lemah atau biasa-biasa aja? Hari pertama lemes banget masuk masjid. Pak, kenapa Pak? Enggak seperti biasanya? Puasa Ustaz. Seakan-akan apa? Puasa itu buat alasan untuk malas dan lemah. Ini salah. Apa bedanya dalam puasa? Sama makan kan? Kalau yang sudah berusia yang cukup senja, makannya 3 kali, 4 kali atau 2 kali biasanya. Justru mengurangi. Apa bedanya? Makan pagi, sahur. Ya kan? Makan siang, istirahat. Makan malam, berbuka. Itu kalau kita perhatikan, ya nggak ada jauh bedanya. Cuma kalau hari-hari biasanya nggak ada niat untuk ibadah, kalau ini ada niat ibadah. Apa itu pengertian puasa? Asyamu imsak. Puasa itu menahan. Menahan makan, minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ta'abbudan lillah, dengan niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ini yang membedakan. Membedakan antara puasa sama enggak puasa. Kalau yang puasa ada niatnya. Apa niatnya? Ta'abbudan lillah, untuk beribadah kepada Allah sehingga pahalanya. Yang menahan saja nggak ada niatnya, nggak ada pahalanya. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, la siyaman liman la yubait man la siyamalah, la siyaman man lam yubaitu siyam. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan sejak malam. Jadi yang enggak niat sejak malam Pak, enggak dapat pahala puasa. Kapan itu malam? Malam itu kapan? Sejak Isya, habis Isya sampai kapan? Sampai sahur. Sampai sebelum terbit fajar. Ketika sahur itu juga termasuk malam.
Sejak awal malam sampai malam yang sahur. Dan niat dalam puasa bisa sekali atau bisa setiap malam. Sama setiap malam apa sekali dalam sebulan. Nah, ikhtilaf para ulama. Pendapat pertama cukup sekali. Karena apa? Ramadan itu 1 bulan, 1 paket. Atau setiap malamnya. Kembali kepada ayat, maka Allah kaitkan dengan hari akhiratnya. Allah menegaskan liyaumin azim. Hari akhirat Allah sifati hari yang sangat besar. Seperti apa dahsyatnya hari akhirat? Sampai Allah mensifati yaumin azim, hari yang besar. Hari akhirat. Yauman 'indallahi ka'alfi sanah. 1 hari di dunia seperti 1000 tahun. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Kebayang? Tak kebayang. Tidak hanya itu, kelak nanti ketika Allah bangkitkan di padang mahsyar, Allah biarkan manusia dibiarkan. Berapa tahun? 50.000 tahun. 1 hari akhirat sebanding dengan 1000 tahun hitungan dunia. Allah bangkitkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar, Allah biarkan. Berapa tahun? 50.000 tahun. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Hah? Hah? Ayat 1 dan seterusnya. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi bil ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Yang Allah menyebutkan mereka bertanya-tanya kepadamu tentang adab yang pasti menimpa. Menimpa siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Minallah, dari mana siksa ini? Dari Allah. Dil ma'arij, yang memiliki tempat-tempat yang tinggi. Al-ma'arij, 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 alif lam sad. Surat Al-Ma'arij ke-70. Yang Allah menyebutkan Allah memiliki tempat-tempat yang tinggi. Yang manusia untuk menuju kepadanya miqdaru 50.000 sanah, ukurannya 50.000 tahun. Ulama tafsir beberapa makna. Di antaranya bahwasanya 50.000 sanah adalah Allah biarkan manusia di padang mahsyar. Apa tujuannya? Bagi orang mukmin, ya. Bagi orang mukmin Allah berikan naungan, Allah berikan perlindungan. Namun bagi orang-orang kafir Allah biarkan begitu saja. Sampai akhirnya semua manusia itu mengadu kepada Nabi Adam. Wahai Bani Adam, yuk kita datangi bapak kita yang pertama. Siapa? Adam. Maka mereka semua datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, minta segera diputuskan oleh Rabbmu. Kenapa? 50.000 tahun dibiarkan tanpa kepastian dan status gak jelas. Kira-kira gimana? Kalau ada seseorang
itu apa? Digantung dalam ketidakjelasan gimana? Hah? Berapa tahun? 50.000 tahun. Kira-kira apa yang akan dikatakan manusia? Udahlah, udah putuskan saja ya Allah, surga atau neraka. Itu adalah padahal dia belum merasakan. Masih sudah sampai lelah dan capeknya 50.000 tahun. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta, wahai Adam, minta syafaat kepada Rabbmu. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa? Aku malu sama Allah. Kenapa aku malu? Aku pernah menempati surga. Semua diperbolehkan untuk kecuali satu. Apa namanya? Hah? Syajaratul khuldi itu setan yang bilang. Itu bukan syajaratul khuldi, syajaratul maksiyah. Jadi itulah hebatnya setan. Kenapa? Pohon kemaksiatan dinamakan dengan pohon kekekalan. Jadi khomer haram dibilang apa? Bir. Apa bir? Kebaikan. Apa artinya bir kan? Apa itu bir dalam bahasa Arab? Kebaikan. Birrul walidain. Padahal isinya apa? Khomer. Riba. Apa namanya? Bunga. Jadi ketika menawarkan riba itu kayak malaikat rahmat. Tapi kalau sudah masuk dalam jebakannya kayak malaikatul azab. Orang yang sedang pacaran asik-asiknya cinta buta itu serasa-rasanya apa? Dunia itu kayak milik mereka berdua. Yang lainnya ngontrak. Itulah setan menghiasi seolah-olah indah padahal apa? Kebinasaan di dalamnya. Kata Nabi Adam, aku malu. Dulu pernah semua diperbolehkan, satu aku langgar. Itu sudah di surga. Kira-kira kalau kita dikasih kenikmatan surga, kemudian dikasih tahu, silahkan semua dinikmati. Yang satu ini jangan. Kira-kira gimana? Coba atau nggak coba? Semuanya boleh, tinggal satu ini apa? Ini jangan. Kira-kira manusia tuh malah apa? Ingin coba, penasaran malah gitu. Nah, itulah manusia, sudah dikasih enak masih aja apa? Mencari enggak-enggak. Yang halal sama yang haram, banyak yang halal apa yang haram? Nah, lebih banyak mana? Yang halal atau yang haram? Yang halal. Kenapa? Yang haram itu disebutkan ini. Kalau yang halal semuanya terserah, yang nggak disebutin. Jadi sesuatu yang disebut banyak apa dikit? Dikit. Berapa yang hadir? Hitungan jari. Banyak apa dikit? Dikit. Berapa yang hadir? Nggak terhitung. Berarti banyak. Yang halal apa yang haram? Mana yang disebut dalam Quran? Yang haram. Ini 1, 2, 3. Selain itu halal. Tapi manusia gitu, kalau sudah dikasih banyak, manusia nih, dikasih banyak, coba yang lain. Dikasih hati minta, sudah dibaik-baikin, bukannya terima kasih, malah minta yang enggak. Kucing saja, kucing dikasih satu, alhamdulillah. Nggak ada kan kucing dikasih 2 ikan, satunya dimakan, satunya buat besok. Enggak, kasih yang lain. Kalau manusia enggak dikasih daging kurban 1 kresek, masih minta berapa kresek? Itu apa? Yang 5 kresek disimpan di freezer sampai mau ketemu hari kurban berikutnya. Yang ketawa pernah ya? Masih pernah tahu ya.
Maka Allah menegaskan tentang hari akhirat, yaumun azim, hari yang besar. Nabi Adam pun tidak sanggup, malu. Kemudian mereka datang kepada bapak manusia kedua. Siapa? Siapa bapaknya manusia kedua? Nuh alaihissalam. Kita semua ini sekarang nasabnya Nabi Nuh. Karena setelah terjadi banjir, habis semuanya di muka bumi. Tinggal keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka manusia datang kepada wahai Nuh adalah rasulnya Allah pertama kali. Jadi Nabi dan Rasul pertama kali di atas muka bumi siapa? Kalau Nabi Adam, Nabi ya. Ada Nabi, ada Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Siapa Nabi dan Rasul pertama kali di muka bumi? Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Adam, Nabi. Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku malu. Kenapa? Setiap Nabi itu punya doa yang paling besar. Kata Nabi Nuh, aku pernah menggunakan doaku yang dikasih. Apa yang aku minta kepada Allah? Tenggelamkan seluruh yang kafir ya Allah. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Gimana Bu? Nabi Nuh sabar apa enggak sabar? Doanya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Setelah dakwah panjang, doa terakhirnya, wahai Rob, jangan biarkan ada seorang pun orang kafir yang melata di atas muka bumi. Tenggelamkan semuanya. Sabar apa enggak sabar? Nabi Nuh sabar. Mana bukti sabarnya? Allah jadikan satu dari 5 ulul azmi. Sebutkan nabi-nabi dan rasul ulul azmi yang 5. Nabi Nuh, masuk Nabi Nuh. Nabi Musa, siapa lagi? Ibrahim, siapa lagi? Isa. Terakhir, Nabi Muhammad SAW. Apa pengertian Nabi ulul azmi? Yang punya kesabaran lebih. Berarti Nabi Nuh sabar. Berapa dakwahnya? Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Kira-kira kalau ada ustadz sudah berdakwah 950 tahun tapi tidak menyadarkan umatnya, kira-kira gimana? Kajian bertahun-tahun masih gitu-gitu aja. Gak ada berubahnya. Ustadz saja baru hanya hitungan tahun, paling 30 tahun, paling ya berapa? 100 tahun ada bisa berdakwah? Nabi Nuh 950 tahun. Sampai apa? Orang pertama kali yang didakwai itu pas sudah punya cucu, itu apa? Masih tidak berubah juga. Sabar Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? Udah doa terakhir. Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu pun Nabi Nuh merasa apa? Bersalah. Apa maksud tujuan Nabi Nuh alaihissalam berdoa seperti itu? Biar tidak ada lagi apa? Anak keturunan yang kafir. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Jika kau biarkan mereka ya Allah, mereka akan beranak kafir. Binasakan. Benar, binasakan. Banjir bandang seluruh bumi. Dan ini ilmiah. Seorang peneliti mengatakan bumi dulu pernah banjir. Habis. Sampai bahkan istri Nabi Nuh, bahkan anaknya Kan'an, tinggal 3. Anak Nabi Nuh alaihissalam yang masuk kapal, kemudian nanti yang akan berkelanjutan dalam kenasaban. Sam,
Ham, dan Yafis. Sehingga manusia di muka bumi saat ini semuanya itu dari 1 dari 3 nasabnya. Kalau enggak Sam, Ham, atau Yafis. Sampai Ya'jud Ma'jud pun dari keturunan Yafis. Ya'jud Ma'jud. Kita iman enggak dengan Ya'jud Ma'jud? Ada bangsa lain kayak kita manusia, bangsa manusia dari nasabnya Yafis. Jika induknya meninggal sudah punya anak 100 lebih. Jika induknya meninggal itu punya 100 anak. Kita hari ini nih, orang tua kalau meninggal itu meninggalkan anak berapa maksimal? Hari ini 3. Hari ini Pak, yang paling banyak siapa? Coba paling banyak siapa? Kalau saya 7 bersaudara. Ada yang lebih? Ada 10. 9. Ada yang lebih? 14. Satu ibu? Hah? Satu ibu? Masya Allah, luar biasa. 14. Ada lebih banyak? Ada. Satu ibu? Masya Allah, luar biasa. Itu dulu kan. Sekarang cukup ya. Ya'jud Ma'jud induknya meninggal 100. Dan sampai sekarang belum ada yang tahu di mana tempatnya Ya'jud Ma'jud. Dengan teknologi yang luar biasa yang dikembangkan oleh manusia, kita-kita nih, sampai sekarang belum bisa menemukan di mana tempat Ya'jud Ma'jud. Kenapa? Karena menjadi rahasia Allah. Nanti di akhir zaman baru Allah buka. Karena nggak semua kita itu bisa mengungkap. Allah berfirman, "Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa." Manusia tidak akan bisa meliputi semua ilmunya Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Sehebat-hebatnya manusia, ada gak sesuatu yang belum disingkap? Banyak. Gak usah jauh-jauh deh, roh saja. Roh kita kan dari 2 unsur, jasad dan roh. Sampai sekarang siapa yang bisa mengungkapkan roh? Di mana tempat istirahatnya roh? Di mana kalau jalan-jalannya roh? Kalau kita kan hobinya mancing, jalan-jalan. Oh, roh mana? Gak semua kita itu bisa menyingkap. Andai kata manusia menyingkap itu dengan kehendak Allah yang Allah kasih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali dikit. Allah menegaskan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang besar adalah hari ketika manusia bangkit hidup menghadap Allah, Rabbul Alamin. Kira-kira gimana? Semua dibangkitkan menghadap Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Rabb seluruh makhluk. Jika disebut Al-Alamin, ulama tafsir mengatakan semua makhluk siwa Allah. Semua ciptaan Allah selain Allah. Itu disebut Al-Alamin. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa makna al-alamin? Semua ciptaan selain. Maka semua makhluk, khususnya manusia dan jin. Karena 2 makhluk ini yang akan dimintai pertanggungjawaban dan setelahnya diberikan balasan. Kalau makhluk-makhluk yang lainnya selesai urusannya.
Makhluk-makhluk selain manusia, hewan. Hewan ada kisosnya nggak? Hewan ada kisosnya? Ada. Allah berfirman dalam surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berangan-angan seandainya bisa menjadi tanah. Kapan mereka punya angan-angan tersebut? Ketika melihat kisosnya para hewan-hewan. Ketika hewan-hewan sudah saling mengkisos di antara mereka dan Allah perlihatkan, kemudian mengatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah, selesai. Sampai ada domba yang tidak bertanduk, menanduk-nanduk domba yang bertanduk karena dulunya di dunia ditanduk-tanduk. Domba-domba yang bertanduk itu yang dulunya menanduk-nanduk yang nggak punya tanduk, itu ada kisosnya. Selesai kisos, kuni turab, Allah mengatakan jadilah tanah. Oleh karenanya orang-orang kafir mengatakan seandainya kami seperti hewan-hewan itu setelah kisos jadi tanah. Kalau hewan selesai dari tanah, selesai. Kalau manusia nggak selesai. Manusia itu nggak akan mati. Akhir perjalanan kehidupan masih tidak mati, hidup. Bisa hidup di surga, bisa hidup di neraka. Sehingga seberat-beratnya hidup itu di neraka. Seberat-beratnya hidup di neraka. La yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, nggak hidup. Maksudnya apa? Hancur, bangkitkan lagi, hidup, mati, hidupkan lagi, siksa terus sampai kapan? Khalidina fiha abada. Banyak orang yang pernah menantang, oh nggak apa-apa saya di neraka, karena dia belum merasakan. Panasnya saja api neraka 70 atau 60 kali lipat panasnya api dunia. Kalau ada api dunia paling panas itu baru 1%. Setelah Allah menegaskan manusia akan menghadap Robnya. Siapa Robnya? Robbil alamin, Rob semesta alam. Kemudian Allah sebutkan tentang kitab. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang durhaka. Allah mensifati orang-orang kafir, sifati orang-orang ahli maksiat durhaka sama Allah. Lafi sijjin, ada berada dalam catatan sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau apa itu sijjin? Kitabun marqum, kitab yang tercatat rapi perbuatan para fujar, para durhaka. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa orang yang mendustakan? Siapa yang Allah kasih sifat dusta, pendusta, pembohong? Allah sebutkan orang-orang yang mendustakan Allah, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, adalah orang-orang yang mereka mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan. Siapakah orang yang mendustakan Allah? Orang yang mendustakan Allah adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Yang memberitahu adanya hari akhirat siapa? Yang ngasih tahu hari akhirat, ada hari kebangkitan siapa? Allah. Rasulullah SAW ketika menyampaikan adanya akhirat itu yang memberitahukan adalah Allah. Maka kita orang beriman ketika mengimani hari kebangkitan menunjukkan kita jauh dari sifat dusta. Dan dusta jika kepada manusia itu dalam kebaik. Bohong, itu kan bohong bisa sama Allah, bisa sama manusia. Di antara sifat yang paling buruk pada manusia sifat apa? Bohong.
Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Sampai kalau kita perhatikan hadis ini Pak itu keras. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayasrikul mu'min. Mungkinkah ada orang mukmin itu yang jatuh dalam perbuatan mencuri? Mungkin. Ayazni mukmin, apakah ada orang mukmin itu yang berzina? Bisa terjatuh? Bisa. Ayat dibul mukmin. Nah, baru ketiga. Mungkinkah orang mukmin itu bohong, dusta? Kenyataannya mungkin kan? Tapi sebenarnya nggak mungkin. Enggak. Maksudnya hadis ini tidak, maksudnya adalah sifat yang paling buruk mukmin adalah bohong, dusta. Sampai tingkatan dalam kenyataan hidup ada enggak orang mukmin dusta? Ada. Tapi apa Rasul mengatakan enggak, jika dia orang mukmin itu jauh iman seperti apa yang mereka miliki. Kenyataannya ya terjadi. Namun apa? Sampai Rasul mengatakan tidak mungkin seorang mukmin itu dusta, bohong. Kali pertalib, apa yang viral? Bahaya pertalib dijadikan pertama, kan membohongi. Sudah ngantri belinya, ya sudah urusan Allah. Ikhlas gak Pak? Ikhlasin gak? Agak terpaksa ini. Mungkin masih dalam kenyataan, tapi Rasul mengatakan enggak, jika dia orang mukmin enggak bakal dusta. Hal ini menegaskan seakan-akan orang mukmin jauh dari dusta. Kalau ada orang mukmin dusta, ini mukmin seperti apa? Jadi gimana? Jujur acur apa jujur mujur? Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqqa wa in kana murra." Katakan yang benar meskipun pahit. Mending pahit daripada apa? Mas, tadi dari mana? Mancing atau ke masjid? Karena tadi habis kajian, kata Pak Ustadz apa? Kata Rasul ya. Satu lagi bentar. Maka Rasul mengatakan apa? Alaikum bisidqi. Berkatalah yang jujur. Karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Dan tidaklah seseorang berbuat jujur melainkan Allah akan catat dia orang yang jujur nanti di akhirat. Dan jauhlah oleh kalian sifat dusta. Kenapa? Karena dusta itu mengajak kepada keburukan, keburukan mengajak kepada kejahatan, kejahatan mengajak masuk dalam neraka. Dan tidaklah seseorang berbuat dusta melainkan akan dicatat sebagai seorang pendusta. Kenapa? Karena kalau sudah satu kali dusta, berikutnya dusta terus. Tadi dari mana? Dusta, masjid. Tadi dari mana? Mancing. Di masjid temu siapa? Ketemu Ustadz. Bohong kedua. Kemudian apa nasihat Ustadznya? Ya udah, kalau sekali berbuat dusta itu terus akan berbuat dusta, nggak akan selesainya. Makanya orang kalau sekali dusta, tidak dia putus, tidak dia bertaubat, ini apa? Membuka pintu dusta dan terus dusta. Sampai kapan? Sampai Allah catat namanya sebagai seorang pendusta.
Dan jika sudah menjadi pendusta, yahdi ilan nar. Sifatnya, perbuatannya mendorong dia, menarik dia ke dalam api neraka. Sehingga ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat dusta. Mending mengatakan yang pahit selesai daripada apa? Berbuat dusta, kemudian dusta terus sampai akhirnya Allah jadikan pendusta. Kecuali dalam beberapa hal. Boleh dusta, satu. Kapan boleh dusta? Dusta boleh dalam beberapa hal. Satu, islah. Ada orang bertengkar, kemudian kita ingin mendamaikan, boleh dusta. Si A itu kangen sama kamu, padahal bohong. Tak apa-apa, boleh. Tujuannya untuk islah. Yang kedua, menggembirakan hati istri. Masya Allah, luar biasa. Semakin berumur, kamu semakin cantik. Masya Allah. Padahal namanya orang berumur pasti apa? Ya, jangan bilang ngece, enggak. Ibu harus tahu juga, mungkin apa mengamalkan hadis tadi ya. Karena ketika jujur menyakitkan, justru tidak diperbolehkan. Oh, kamu semakin tua ya, semakin keriput ya, semakin ini, itu jangan. Dulu kayaknya tubuhnya ideal gitu, sekarang kok semakin bertambah. Oh, enggak. Ini apa di antara dusta yang diperbolehkan? Apa itu? Islah. Islah di antara keluarga, di antara teman, di antara tetangga, ini boleh bohong. Yang kedua apa? Untuk mengembirakan hati seorang istri atau istri mengembirakan hati suami. Jadi istri pun boleh berbohong kepada suami. Untuk apa? Ya, tidak semua itu harus kita ungkapkan. Anaknya merantau ke tempat perantauan sedang sakit. Gimana nak? Saya sakit bu. Apa yang dipikir orang tuanya? Pasti apa? Berat. Terkadang seorang anak itu berdusta. Alhamdulillah bu, sehat. Agar apa? Tidak terlalu was-was yang hilang. Atau sebaliknya, orang tua. Demikian Allah Ta'ala bisawab. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.